Di satu sisi juga ramai perdebatan. Anda sebagai terah Sunan Derajat, ya dari Sunan Derajat, termasuk juga Wali Songo gituan ya. Nah, Wali Songo juga dikatakan oleh sebagian orang bahwa terahnya Wali Songo, keturunannya Wali Songo itu terputus karena semuanya adalah perempuan. Nah, kurang lebih 500 tahun terputus. Nah, Anda kok diam saja ini? Ini bagaimana nih ceritanya? Ya biarin aja lah. Saya nggak mau bicara banyak-banyak karena memang ya kita itu menyembunyikan nasab. Oke, iya. Ya, kita tidak boleh membangga-banggakan. Kita sendiri itu mulai dari saya kan Muhammad Munawir, ya betul. Bin Muhammad Mawardi, iya. Bin Muhammad Mudad, iya. Bin Muhammad Zaid. Nah, Abdul Karim inilah yang pernah ribut sama Habib Usman. Oh iya. Tapi iya, jangan diangkat. okay. Ya, Untuk habis di catatan bahwa Habib Usman adalah mufti Batavia ya. Kalau Abdul Karim tidak mau untuk dijadikan mufti yang ada di Surabaya. Gak mau. Iya. Akhirnya dipenjara beliau. Saya bin Abdul Karim bin Abdul Kohar bin Darus bin Kinan. Itu sudah masyhur di Pantura. Jadi kita tidak boleh membangga-banggakan itu. Paling lucu, saya dulu pada waktu kantor Rabitatul Alawiyyin itu ada di Tebet. Saya diajak ke sana. Betul. Saya diinterogasi. Saya katanya saya ini mengaku Habib gitu. Padahal saya nggak pernah ngaku Habib. Boro-boro ngaku Habib. Gus saja saya nggak berani. Iya. Akhirnya di situ itu dikatakan bahwa saya dimintai silsilah, saya sebutkan semuanya. Kamu ini nggak Habib, saya lucu. Lah siapa yang ngaku Habib? Bahwa Sunan Derajat itu Habib loh. Ini siapa yang ngatain Habib? Sunan Ampel itu adalah Habib. Sunan Ampel itu menyerahkan katanya bahwa data-data anaknya ke Yaman. Ke Yaman itu ke mana? Ke Yaman, ke Robito katanya. Robito itu kan belum ada itu. Robito Ya, itu 1900. Kemudian Sunan Ampel itu 1500-an kan? Lah ya iya, makanya kita itu kan nggak usah membangga-banggakan. Akhirnya saya tanyakan bahwa kami tidak pernah mengaku Habib, juga tidak mengatakan Sayyid. Gus juga saya kadang-kadang ada yang manggil Gus, ya silahkan. Iya. Tapi saya lupa itu siapa yang mengajak itu. Saya pokoknya dipanggil ke sana. Saya kemudian bahwa Mbah Sunan Derajat itu kalau dikatakan sebagai Habib, makomnya nggak ada tulisan apa-apa. Oh gitu. Nggak ada. Di makomnya Mbah Sunan Derajat. Kita udah biasa masuk situ, itu udah biasa. Nggak ada tulisan. Sayyid macam-macam nggak ada. Nggak ada. Ya. Oke, kalau Sunan Derajat itu ya, Sunan Derajat setelah Sunan Ampel, itu masuknya ada yang mengatakan sebagian buku-buku ya, mengatakan bahwa jalurnya adalah ke Ba'alawi gitu ya. Yang sebenarnya ini menurut catatan Anda dan keluarga, ini Sunan Ampel atau Sunan Derajat itu dari mana nih asal muasalnya, klannya? Jadi begini ya, jadi Mbah Sunan Derajat itu punya anak Sidik, dia itu kemudian daripada terah saya, Maulana Sidik. Maulana Sidik punya bapak nama Sunan Derajat, Sunan Derajat punya bapak namanya Sunan Ampel, Sunan Ampel namanya Ibrahim. Nah Ibrahim kemudian menikahlah punya bapak namanya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, yang kemudian dikenal namanya Jumadil Kubro. Oh iya. Ini ada Jumadil Kubro, ini adalah menantunya Sultan Turki, Sultan Muhammad I. Oke, wah subhanallah. Namanya Fatimah. Fatimah ya? Iya, tapi nggak pernah kita ngomong kita keturunannya Sultan Turki. Ya, kita itu. Gitu. Oh, jadi yang benar gitu dari terah ibu itu ke Kesultanan Turki. Ke Turki. Dari jalur perempuan itu sudah ada ke Turki dan juga ada ke Syamsul Qadir Jailani. Oke, iya. Ini saya buka lo ya. Tapi betul. hal-hal ini bukan untuk kesombongan. Oke. Ya. Jadi seperti buku-buku ini ada beberapa perintah jangan dibaca oleh orang sembarangan. Anak saya saja nggak boleh saya membaca. Oke, iya. Kemudian dari jalur Bapak itu kemana itu? Samarkand. Ke Samarkand. Oh, ke Samarkand. Jadi tidak masuk ke Yaman ya jalurnya. Tapi kalau ada yang membuat itu ya biasa saja. Kita nggak protes. Makanya orang nggak bisa membayangkan Majapahit begitu kok Raden Patah mampu untuk berperang dengan
Kerajaan Majapahit yang di Girindra Wardana. Iya. Karena di sini banyak cucunya Sultan Otono. Ottoman ya. Ottoman, dinasti oke. Utsmaniyah Dinasti kan, Utsmaniyah gitu. di situ ya. Jadi kemudian silsilah itu dari beberapa manuskrip yang ada begini ini banyak sekali buku-buku daripada keluarga Sunan Derajat yang menyatakan bahwa beliau adalah bukan dari Yaman. Tetapi mulai tahun 80-an ini kemudian dicantol-cantolkan kemana, dicangkok-cangkokkan ke Asmat Khan. Kemudian bahkan kemudian tidak diakui. Jadi nggak diakui. Kemudian nggak diakui sampai kemudian virallah Habib Bahar yang menyatakan bahwa cucunya Trah Wali Songo ini dari jalur sudah 500 musnah. Ya saya tertawa. Oh iya. Jadi kita itu nasab nggak terlalu kita bawa-bawa. Oke. Berarti dari jalur pihak Bapak itu ya, itu kemana itu ke atasnya? Ke Udeskit kan, Cina, begitu. Jadi kalau kita melihat itu nanti, apalagi sekarang kan udah banyak tes DNA kan. Iya. Apakah saya bisa tes DNA? Nggak usah perlu disebut-sebutkan. Tapi kita sudah memahami bahwa kakek kita memang bukan dari Yaman. Bukan dari Yaman. Kalau andaikan dari Yaman, sejak dulu kita itu sudah membaca ratib. Oh iya Tetapi betul. Mengapa kok kemudian Wali Songo itu nggak membaca ratib? Memang bukan dari Yaman. Tapi sekarang ini mulai tahun 2000-an ini orang-orang mengenal ratib. Iya. Kemudian sekarang ini kemudian kembali lagi ke wiritannya para wali 9. Kayak seperti saya tadi itu adalah wiritannya Sunan Derajat. Iya, jadi ciri khasnya memang dari Wali Songo adalah torikoh gitu. Oke. Kalau di sini disebutkan bahwa Mbah Sunan Derajat itu adalah Naksabandi. Jadi zikir khofi itu yang jadi buku-buku yang seperti ini. Nah, banyak sekali ini saya fotokopi saja supaya nanti enggak ada. Ini ada Sayyidul Ikhtifah Ma'rifah, ada Syekh Majnun. Hati-hati kalau membaca kitab ini. Bisa ini ya. Kalau nanti nggak bisa jadi wali bener-bener bisa gila. Seakan-akan Syekh Majnun. Ente menjadi Syekh atau Majnun? Itu. Jadi Masya Allah kalau kita melihat di fenomena di Indonesia ini membangga-banggakan nasab itu tidak bisa. Iya. Oke. Coba lihat kita. Ada anaknya tukang sate aja hafal Al-Quran, bisa membaca kitab kuning. Di keluarga saya terutama dari Kiai Trahnya Kiai Haji Abdul Karim, jangankan bergerak Habib Sayyid, kita pakai emas aja nggak boleh. Oh gitu ya. Emas itu kan aja nggak boleh. Oh gitu ya. Emas itu kan singkatan dari Maulana Syarif. Bahkan Raden pun enggak. Oh jadi disembunyikan itu aja? Enggak boleh, karena dulu Mbak Abdul Karim ketika ribut sama tidak mau menjadi mufti di Surabaya dan wilayah situ itu, kemudian Mbak Abdul Karim kan kemudian dipenjara. Dipenjara. Setelah dipenjara itu dia menyembunyikan silsilahnya, semuanya istrinya yang merupakan cucunya Kanjeng Sepuh, keturunan daripada Mataram, itu gelar Raden dihilangkan. Menantunya semuanya keluarga Raden dihilangkan, apalagi ngaku Sayyid. Iya. Jadi mata 4 bukan Habib, bukan Alul bukan Sayyid, bukan keturunan Rasul. Imam Syafi'i bukan, Imam Ahmad bukan, Imam Hambali bukan, Abu Hanifah. Tapi kita itu bermadhab kepada jika Trah Wali Songo menghargai peran-peran habaib adalah karena kesalehannya, keilmuannya, ketakwaannya. Begitupun juga gituan ya. Harapan yang sama juga bahwa para habaib pun di masa lalu itu sangat menghormati pada Trah Wali Songo atau kiai-kiai, sehingga hidup tentram, aman.